kaji begitu dalam sebenarnya bagaimana kesejarahan dan silsilah Wali Songo. Ada di antara kami yang sudah ke Uzbekistan, ada yang sudah ke Maroko. Kemarin ada dari Ketua Naat Kiai Bendoro Ilzamuddin itu menuju ke Yunan China, kemudian ke Pakistan, kemudian dari benda kerap ditemukan sebuah data-data yang cukup tua di dalam diskusi tentang bagaimana silsilah Wali Songo itu, di mana ditemukan pada abad ke-16 di dataran atau di daerah-daerah Tapal Kuda di Jawa Timur. Itu nisbat Wali Songo terutama Sunan Gunung Jati anggap penting kemarin ketika mendengarkan Gus Aziz dengan Gus Yakin dan Gus Attila ini, sehingga saya ingin langsung melihat presentasi dari dua orang cerdas ini, dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan. Tinggal nanti kita akan menjadikan ini sebagai salah satu bahan yang sangat berharga di dalam penelusuran sejarah Wali Songo ke depan, yang sangat populer beredar di tengah masyarakat. Jarang sekali para peneliti mengaitkan sejarah Wali Songo itu dengan sejarah Aceh. Padahal secara tutur tinular kita sendiri mendengar dari berbagai macam cerita sahur sepuh dari orang tua kaitan para sultan-sultan, terutama Sultan Banten ini dengan Aceh. Tetapi kenapa ketika kita membaca sejarah-sejarah itu, yang historiografi itu ditulis oleh para sejarawan kita, itu jarang sekali mengaitkan sejarah Sunan Gunung Jati misalnya dengan Aceh. Oleh karena itu ketika ada tayangan dari channel Gus Aziz Jazuli kemarin, saya sangat tertarik sekali, di mana yang berbicara itu adalah peneliti muda dari Jawa Timur, Gus Yakin Muhammad Nur dengan Gus Attila, ya. Yang keduanya saya lihat kemarin itu memberikan atau membawakan sebuah data dari abad kedua Hijriah. Data itu akan mementahkan teori yang selama ini beredar di tengah masyarakat, bahwa penyebaran Islam di Nusantara yang dimulai dari Aceh itu dimulai pada kurun sekitar abad ke-13 atau sebelumnya sedikit, yaitu abad ke-12 atau ada yang menyatakan abad ke-7. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yakin dan Gus Attila kemarin, itu ada dari Aceh sebuah kitab yang temukan dengan titi mangsa abad kedua Hijriah. Tentu ini sangat berharga di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini sedang mempunyai gairah yang cukup tinggi untuk menggali sejarah Nusantara, wabil khusus sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, oleh karena itu malam hari ini sangat spesial bagi saya, Gus Yakin, walaupun kita masih menunggu Gus Attila untuk lebih memberikan banyak sekali perspektif tentang bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Nusantara, kemudian bagaimana kaitan Wali Songo yang begitu masif menyebarkan agama Islam di sekitaran abad ke-15 dan 16 Masehi dengan manuskrip yang ditemukan pada abad kedua Hijriah itu. Nah, karena apa? Sebelumnya pula saya melihat di channel NU Online, di mana channel NU Online kemarin memang mengundang seorang sejarawan, Peter Carey, di dalam podcast itu sedikit menyinggung tentang bagaimana Kesultanan Banten itu telah menjadi idola di Inggris pada sekitaran abad ke-16. Kemudian ditemukan pula berbagai macam bukti-bukti arkeologis, juga koin-koin yang ada di Inggris yang memberikan sebuah alamat bahwa koin-koin itu
adalah merupakan koin-koin dari Banten. Nah, kemudian saya mendengar kemarin dari Gus Yakin adanya hubungan yang sangat lekat antara Kesultanan Banten, Aceh, dan Siak. Nah, oleh karena itu malam hari ini sangat berharga sekali bagi kami apabila Gus Yakin mengelaborasi kembali apa yang telah disampaikan kemarin kaitannya dengan silsilah Wali Songo atau eksistensi mereka para ulama-ulama kita, para wali-wali yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, terkait dengan hubungannya benang merahnya dengan data-data sumber-sumber sejarah yang ditemukan di Perlak Aceh pada abad kedua Hijriah. Mungkin itu yang akan kita bicarakan malam hari ini untuk kita dengarkan bersama-sama dari dua narasumber kita. Pada malam hari ini saya akan khusyuk hanya mendengarkan dan tidak akan menggunakan perspektif lain, Gus Yakin, dari apa-apa yang selama ini kita baca. Kita ingin mendengarkan perspektif yang kita dengar dan sudah diteliti oleh para ahli, kemudian dielaborasi oleh Gus Yakin, dibaca kembali, kemudian diungkapkan kemarin dalam podcast itu perlu didengar menurut saya oleh masyarakat, terutama oleh para peneliti-peneliti silsilah Wali Songo, di mana kita dari Nakobah, Ansab, Aulia Tis'a, para keturunan Wali Songo hari ini sedang mengkaji begitu dalam sebenarnya bagaimana kesejarahan dan silsilah Wali Songo. Ada di antara kami yang sudah ke Uzbekistan, ada yang sudah ke Maroko. Kemarin ada dari Ketua Naat Kiai Bendoro Ilsamuddin itu menuju ke Yunan, China, kemudian ke Pakistan, kemudian dari benda kerap ditemukan sebuah data-data yang cukup tua di dalam diskusi tentang bagaimana silsilah Wali Songo itu, di mana ditemukan pada abad ke-16 di dataran atau di daerah-daerah Tapal Kuda di Jawa Timur, itu nisbat Wali Songo terutama Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Khatib. Nanti ini akan sama-sama kita jadikan sebuah sumber-sumber yang kemudian nanti akan menjadi pertimbangan dari para keturunan Wali Songo. Tetapi yang saya yakini dari berbagai sumber itu, termasuk dari Gus Yakin dan Gus Attillah kemarin, bahwa tidak ada sama sekali hubungan Wali Songo dengan Balawi. Itu yang saya catat itu ya. Nah, oleh karena itu dengan seluas-luasnya kami ingin mendengarkan dari Gus Yakin Muhammad Nur tentang perspektif Aceh di dalam memandang sejarah Wali Songo. Terima kasih. Informasi ini saya anggap penting kemarin ketika mendengarkan Gus Aziz dengan Gus Yakin dan Gus Attillah ini, sehingga saya ingin langsung melihat presentasi dari dua orang cerdas ini, dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan. Tinggal nanti kita akan menjadikan ini sebagai salah satu bahan yang sangat berharga di dalam penelusuran sejarah Wali Songo ke depan. Karena usaha-usaha itu sudah dilakukan oleh Ketua Les Bumi PPNU Profesor Agus Sunyoto, yang sudah kemudian di historiografi di dalam Atlas Wali Songo, namun itu belum begitu sempurna, dan itu tugas kita untuk melanjutkan. Juga jangan alergi kepada para keturunan Wali Songo atau dari para pecinta Wali Songo tentang sejarah-sejarah informasi baru yang ditemukan oleh para peneliti seperti Tengku Syariah, Gus Yakin, dan Gus Attillah ini, karena ini adalah sebuah informasi untuk kita untuk memperbaiki historiografi kita tentang sejarah Islam, masuknya Islam di Nusantara, kemudian siapa saja pembawanya,
akan ada jeda yang cukup panjang dari abad kedua sampai Wali Songo itu, berarti ini ada tokoh-tokoh juga yang harus dielaborasi, kemudian kesejarahannya, siapa-siapa saja, sehingga sampai zaman abad ke-15 ke-16 itu. Karena secara masif Islam itu telah disepakatilah oleh para sejarawan itu berkembang ke Nusantara, ke pelosok itu pada abad ke-14 ke-15 secara masifnya. Walaupun tadi ada sebuah manuskrip yang kita temukan, itu ditemukan oleh para peneliti yang disampaikan oleh Gus Abdillah dan Gus Yakin, bahwa abad kedua pun itu Islam sudah ada di Nusantara, tepatnya di daerah Aceh. Ini tentu akan menjadi sebuah informasi yang penting untuk menulis ulang sejarah masuknya Islam di Indonesia, daripada apa yang sudah ada dari 3 teori yang selama ini dibaca oleh kita di sekolah-sekolah. Itu ada teori yang itu didukung oleh manuskrip yang sezaman seperti ini akan lebih kuat. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi yang memang kita menghubungi Gus Aziz untuk bisa mendapatkan nomor dari Gus Yakin, dari Gus Abdillah agar bisa mempresentasikan ini, karena ini sangat penting bagi keluarga Wali Songo untuk mengetahui kesejarahannya yang lebih presisi. Ini dari saudara kita ada yang udah pergi ke Yunan, ada pergi ke Uzbekistan, ke Maroko, ke Pakistan, dan nama-nama itu terkonfirmasi juga ada di Pakistan, ada di Yunan dan sebagainya. Mungkin itu akan saling menguatkan informasi yang disampaikan Gus Yakin, informasi yang disampaikan oleh Gus Abdillah, juga oleh peneliti utama yaitu Tengku Syariati, itu nanti akan menjadi sebuah masukan yang sangat berharga, yang kita nanti mungkin akan tugas pemerintah intinya itu nanti untuk membentuk tim yang betul-betul dapat menulis historiografi ini sepresisi mungkin, yang paling mendekati kebenaran. Mungkin demikian ya, nanti kita akan bisa sambung lagi di dalam podcast yang lain dengan tema mungkin yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat Nusantara. Yang jelas dari semua yang telah ditemukan oleh para pengkaji peneliti dari cucu-cucu Wali Songo hari ini, bahwa informasi kemarin dari Pakistan tidak ada kaitan Wali Songo dengan Balawi. Kemudian dari Yunan demikian pula, kemudian dari Uzbekistan. Nah, hari ini berdasarkan data Nusantara sendiri yang didukung oleh kajian arkeologis, yang didukung oleh kajian-kajian manuskrip, telah presisi menurut para peneliti itu bahwa memang ada kaitan yang sangat signifikan antara para wali-wali Songo ini yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Sulawesi, yang kemudian ada di Maluku, Brunei, dengan Samudra Pasai, dengan Aceh. Dan ini akan semakin mempererat kenusantaraan kita, akan mempererat keindonesiaan kita. Akan sebuah bangsa Nusantara, bangsa yang hari ini adalah menjadi Indonesia, ternyata dimulai dan dipertamai dengan kesejarahan keislamannya yang berada di satu titik. Nah, seandainya hipotesa, tesis itu benar, ini sungguh luar biasa. Tentu ini adalah membutuhkan kajian-kajian yang lebih lanjut yang bisa kita lakukan.